Siapa yang pantas menggantikan Jokowi? Ini dia orangnya. Mega dan Jokowi sudah kantongin nama. Pantas oposisi mengamuk. Ternyata Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah, meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kayaknya sudah jadi rahasia umum ya, kalau calon presiden dari PD Perjuangan itu ya bakalan Mas Ganjar ini saja lur. Nggak mungkin lah yang lain, karena kader PD Perjuangan yang hasil surveinya menjanjikan ya memang cuma Mas Ganjar ini saja lur. Bener apa ora lur? Ya waktu pidato ngasih arahan ke ribuan kader PDIP yang hadir di acara ulang tahun ke-50 itu lur, Ibu Megawati sudah mastiin juga. Dia sudah mastiin kalau capres PDIP itu adalah kader dari partai tersebut lur. Dan katanya lur, namanya sudah ada di kantongnya Ibu Mega lur. Ganjar nggak neko-neko, dia paham apapun yang diputuskan Ibu Mega adalah yang terbaik. Yang terbaik bukan buat dirinya, tapi yang terbaik buat rakyat Indonesia. Dan Ibu Mega sendiri dengan sikapnya yang slow aja dan penuh percaya diri itu, sebetulnya dia tengah melindungi Ganjar Pranowo, salah satu kader terbaik yang dimiliki partainya. Pilpres berikutnya di tahun 2024, tapi gemanya sudah sangat terasa di tahun-tahun kemarin, bahkan sebelum 2023. Bahkan sudah sedemikian ramai, sudah mulai dari tahun 2021. Memang urusan ini bisa dibilang adalah urusan yang besar dan sangat penting, apalagi mungkin di kalangan elit pengusaha, karena pengusaha elit itu menginginkan kebijakan yang berpihak padanya agar usahanya nggak boncos alias rugi dan dipersulit, bukankah begitu? Namun bagi rakyat biasa, ajang Pilpres mungkin adalah sebuah harapan untuk sebuah negara yang menjadi lebih baik. Pilihan yang diinginkan diharapkan bisa berpihak dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan langgeng dan enak tenang, juga tentu saja ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam sebuah proses administrasi ataupun birokrasi. Dan kurang lebih, Jokowi sudah membuat birokrasi negeri ini lebih baik dan terbuka jika dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu SBY. Apalagi bila dibandingkan dengan zaman Soeharto, rakyat biasa tentu saja nggak peduli permainan elit ataupun secanggih apapun, yang penting tidak dibuat jelimet kehidupan sosialnya. Tetapi berbeda dengan rakyat biasa yang masih di bawah pengaruh politisi penjual agama, yang terpengaruh lewat ceramah-ceramah atau doktrin-doktrin yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mereka. Mereka masih tetap membenci Jokowi sampai ke akar hati yang paling dalam. Dan ini sulit disembuhkan, saya tahu, sudah menjadi semacam ideologi. Padahal ada pesan dari Imam Ali yang sangat bagus sekali, yaitu cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasihmu. Pesan ini sangat luar biasa bijaknya dan orang tentu saja cerdas. Jika ini diterapkan, maka orang yang menerapkan ini tidak akan pernah kecewa dalam pentas kehidupan apapun itu, apalagi dalam pentas politik. Bukankah politik telah mengajarkan kita bagaimana musuh menjadi teman? Misalnya Prabowo yang dulu bertarung hebat dengan Jokowi, kini dalam satu kabinet mereka sehabis bertarung bahkan para pendukungnya gila-gilaan dan gontok-gontokan, sampai-sampai korban berjatuhan. Toh di meja makan mereka bertemu dan begitu akrab, ngobrol kayak biasa, hahaha. Ya, meskipun memang dalam hati seorang gak pernah kita tahu apa yang akan direncanakannya, tapi itulah realitas politik yang sudah kita saksikan sama-sama. Politik adalah kepentingan dan asetnya adalah massa. Semakin banyak massa, maka semakin potensial menggapai hasrat berkuasa atau kekuasaan. Akan tetapi politik bisa menjadi alat pelayanan kepada masyarakat, melayani banyak orang sehingga tercipta tatanan masyarakat yang handal. Kalau dianalogikan, politik itu seperti pisau dapur yang tajam, bisa disalahgunakan tapi juga bisa bermanfaat. Politik bisa mengubah banyak tatanan sistem, dari sistem terpusat menjadi sistem kerakyatan ataupun sebaliknya. Namun sepanjang sejarah, kekuasaan itu sangat menggiurkan, sehingga banyak yang berlomba-lomba dan merasa punya otoritas dan merasa berhak mengatur dunia ini, sehingga berebutlah dengan menggunakan berbagai cara. Akan tetapi orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan menjadi penguasa, jika ia diam saja,
maka akan tergilas sehingga mereka pun ikut nimbrung dan mewarnai jagat perpancoan panggung politik. Diam dilibas ya, sekalian saja ikut bertarung. Disinilah mungkin perlu dipahami kenapa para penguasa lama atau para mantan itu masih getol mengganggu pemerintahan saat ini. Karena mereka khawatir akan tergilas. Tapi yang terjadi, ya, mereka pusing juga. Bagaimana cara menyerang yang efektif namun lagi-lagi kembali kepada pesan Imam Ali tadi, yaitu bencilah sekedarnya dan musuhilah sekedarnya. Dan itu sangat betul. Dunia ini berputar, hari ini begitu benci, ternyata besok sangat sayang. Hari ini disepelekan orang, besok lusa sangat dihormati. Siapa yang bisa menyangka jika tubuh kurus seperti Jokowi di masa lalu itu bakal jadi presiden dan sangat dihormati para pemimpin dunia saat ini. Dan kedepannya, apakah Jokowi akan tetap dihormati? Bisa saja. Jokowi akan dibenci kelak jika ada yang terganggu kepentingannya, iya kan? Nah, untuk urusan capres yang nanti akan bertarung, maka semua tokoh yang dibicarakan saat ini juga punya potensi atau peluang masuk dalam arena pemilihan. Anda boleh benci Anies, tapi ingat, bencilah sekedarnya. Bencilah karena memang ia sulit berpadu antara kata-kata dan kerja-kerja. Tapi bagaimana kalau esok lusa Anies ternyata bisa bekerja dengan baik, maka kebencian itu mungkin bisa berubah menjadi simpatik, bukan? Atau misalnya, yang dulu sangat benci sama Prabowo, ternyata pada Pilpres 2024 justru menjadi idola karena manuvernya yang begitu lihai. Atau saat ini Ganjar yang lagi ngetop dan sudah punya basis pendukung atau relawan. Bisa jadi para relawan ini akan kecewa ketika misalnya Ganjar tidak memenuhi syarat atau ada hal lain sehingga ia tidak masuk dalam panggung capres. Semua bisa saja terjadi kan? Tapi ya semua orang berjuang dengan apa yang diyakininya dan kepentingannya. Namun jika mau menyamakan Ganjar dengan Jokowi, tunggu dulu. Bagaimana bisa mau menyamakan Jokowi dengan Ganjar sedangkan Ganjar belum jadi presiden? Tapi intinya, the point is, semua tokoh-tokoh ini unik dan berbeda-beda satu sama lain. Mereka punya khasnya tersendiri, gak sama. Dan lagi-lagi saya bilang bahwa politik itu adalah kepentingan. Maka bisa jadi yang mendirikan basis-basis relawan Ganjar adalah orang-orang yang punya kepentingan, iya kan? Ayolah, inilah realitas politik, ya. Maka wajar saja kalau para relawan ini melontarkan narasi bahwa yang paling bisa menggantikan Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Ini dilakukan agar para pendukung Jokowi mau mendukung Ganjar. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing. Yang penting semua harus cerdas atau melek politik pada waktunya. Tapi bagi saya yang lebih cocok menggantikan Jokowi adalah Gibran. Meskipun ini dituduh kayak nepotisme atau dinasti atau bahkan kalau itu terwujud, maka akan ada yang menuduh bahwa era Orde Baru muncul lagi dengan gayanya yang berbeda. Itu sudah pasti. Namun alasan bahwa Gibran lebih cocok menggantikan Jokowi bukan cuma karena anak kandung yang mewarisi genetiknya atau karakternya, tapi Gibran cekatan dan sangat cepat belajar. Kemandiriannya seperti sudah diuji oleh Jokowi. Dan kita tidak tahu banyak hal di luar dari yang diberitakan. Dan itu artinya Jokowi dan Gibran pasti sering berdiskusi. Siapa dulu yang menyangka bahwa Gibran akan jadi wali kota? Meskipun masyarakat menyarankan Gibran untuk fokus di usahanya saja. Dan penilaian saat ini pun mengatakan bahwa Gibran belum waktunya masuk arena Pilpres. Dia akan diplot di Pilkada DKI nanti. Ini adalah penilaian yang bisa salah dan bisa benar. Bagi saya, Gibran lah yang bisa menggantikan Jokowi. Dan Gibran pasti banyak konsultasi dengan bapaknya atau belajar kepada Jokowi sebagaimana AHY yang menjadikan SBY sebagai mentornya. Meskipun memang kalah di Pilkada DKI 2017 dan hanya jadi pemecah suara, alias SBY adalah mentor yang tidak berhasil menggembleng muridnya. Karena itulah yang dilihat masyarakat adalah baper melulu dan nyinyir. Tapi bagaimanapun, mari kita doakan agar SBY segera pulih dari sakit yang dideritanya. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya tebakan saya tepat bahwa Gibran akan menjadi pengganti Jokowi di Pilpres 2024 atau minimal mau menjadi cawapres, berarti pembahasan ini akan kembali dilirik dan masuk mesin pencari yang paling banyak diakses. Dan tebakan saya benarkan? Ya, semoga saja.